Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari malam ini kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita masih ada di para filosof empirisisme Barat. Semoga kita masih diberikan istiqomah oleh Allah untuk senantiasa tidak bosan menggali dan menambah ilmu sebagai kewajiban. Oke, baik teman-teman. Sebagaimana kita sepakati, bulan ini kita belajar tentang orang-orang yang oleh Allah diberi keistimewaan berpikir, para filosof yang ada di belahan bumi barat. Malam ini kita bertemu beliau, John Locke. Ini mungkin sekali dua kali teman-teman pernah mendengar nama ini. Karena beliau ini dikenal sebagai beberapa bapak. Jadi dia dikenal sebagai bapaknya HAM, dikenal juga mungkin sebagai bapaknya liberalisme. Kemudian beliau juga termasuk tokoh yang malam ini kita bahas, tokoh empirisisme. Oke, beliau sebagaimana banyak tokoh empirisisme yang lain berasal dari Inggris. Lahir tahun 1632, nanti beliau meninggal tahun 1704. Jadi beliau meninggal sekitar di usia 72 tahun. Beliau ini selain filosof empirisme juga dikenal dengan gagasan-gagasan filsafat politiknya, termasuk gagasan tentang civil society dan tentang HAM. Oke, uniknya John Locke ini bapaknya juga namanya juga John Locke. Jadi John Locke bin John Locke sama namanya. Beliau dikenal nanti ayahnya ini seorang pengacara. Oke, karya John Locke banyak dan terkenal. Beberapa yang teman-teman yang filsafat pasti akrab dengan karya-karyanya. Misalnya tentang An Essay Concerning Human Understanding, tentang epistemologi yang sebagian besar akan kita bahas malam ini. Kemudian juga tentang pemerintahan, misalnya karya beliau Two Treatises of Government. Kemudian tentang agama dan toleransi, beliau juga pernah menulis A Letter Concerning Toleration. Ini buku-buku yang terkenal. Silahkan teman-teman yang belajar berminat dengan filsafat untuk menjelajahi buku-buku itu. Karena beliau termasuk pelopor awal untuk gagasan-gagasan politik, gagasan-gagasan tentang epistemologi, dan juga gagasan-gagasan tentang HAM. Oke, baik teman-teman, langsung saja ya kita mulai masuk ke materinya. Saya awali dari satu quotes. Ini quotes ini khas empirisisme yang bunyinya
No man's knowledge here can go beyond his experience. Itu bahasa Indonesianya. Tidak ada pengetahuan seseorang yang melampaui pengalamannya. Sepinter apapun orang, kalau ikut quotes ini, sedalam apapun ilmunya, pasti sebatas pengalaman hidupnya. Entah itu pengalaman yang dialami sendiri, atau pengalaman membaca buku, atau pengalaman berguru ke siapa, belajar ke siapa, itu kan semua pengalaman-pengalamannya. Jadi apa yang ada di kepala kita sebagai pengetahuan, itu berasal semuanya, tidak terkecuali dari pengalaman-pengalaman kita. No man's knowledge here can go beyond his experience. Makanya tidak ada orang yang tahu segalanya, karena tidak ada orang yang mengalami segalanya, semuanya, kapanpun dan dimanapun. Setiap pengetahuan manusia itu terbatas. Terbatas oleh apa? Paling tidak terbatas oleh pengalamannya sendiri. Nah, ini nanti jadi premis untuk masuk ke empirisisme. Jadi, menurut John Locke, semua pengetahuan datangnya dari pengalaman. Akal tidak bisa melahirkan pengetahuan sendiri. Akal ini semacam alat saja untuk mengolah pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Nanti ada teori yang sangat terkenal sekali dari John Locke, yaitu teori tabula rasa. Tabula rasa ini istilah dalam bahasa Latin. Satu akar dengan hari ini teman-teman ngertinya istilah tablet. Nah, tablet itu kan alat untuk nulis. Itu satu akar kata dengan tabula dulu dalam bahasa Latin. Meskipun tabula rasa sering diartikan sebagai kertas kosong. Jadi manusia itu seperti tabula rasa. Maksudnya seperti kertas yang kosong. Kalau dari sejarahnya istilah tabula itu dalam bahasa Latin itu semacam lempengan terbuat dari lilin zaman Romawi untuk menulis, yang kalau sudah selesai nulis kemudian dihapus. Cara menghapusnya itu dipanasi dulu sehingga lilinnya agak leleh, agak lumer, kemudian dihaluskan lagi. Nah, itu di zaman Romawi disebut tabula. Tadi saya bilang mirip kalau hari ini kita pakai tablet. Atau kalau nenek-nenek kita dulu itu mirip barang. Kalau sekolah itu namanya sabak. Sabak itu batu lempengan yang bentuknya kotak dibawa ke sekolah. Anak-anak Indonesia zaman dulu. Sabak itu gandengannya grip. Grip ini semacam pensilnya. Jadi, nah, tabula rasa itu berarti tablet yang kosong, atau sering diterjemahkan kertas yang kosong. Manusia itu begitu lahir ke dunia itu ibarat kertas yang kosong. Tidak ada isinya apa-apa. Isinya nanti dari mana? Dari pengalaman. Jadi sejauh mana dia mengalami apa, disitulah nanti pengetahuannya bertambah. Dan ini mengkritik rasionalisme. Di rasionalisme, misalnya di gagasannya Descartes, ada pandangan tentang ide bawaan. Ide bawaan itu pandangan bahwa manusia itu lahir dengan membawa ide-ide tertentu yang sudah otomatis tertanam dalam pikirannya. Ini namanya ide bawaan. Yang ini dibantah oleh
John Locke dan kawan-kawan dari tradisi empirisisme. Tidak ada manusia lahir itu ya seperti kertas putih. Katanya John Locke, kalau ide bawaan itu ada, gimana dengan harusnya anak-anak kecil itu juga sudah bisa berpikir sempurna? Ternyata juga tidak. Gimana dengan orang-orang, kalau bahasanya John Locke itu orang-orang yang idiot, orang-orang yang pikirannya tidak sempurna. Itu kan juga tidak bisa nyambung dengan gagasan ide bawaan. Jadi ternyata katanya John Locke, ide bawaan itu tidak ada. Semua ide yang ada di kepala kita itu berasal dari pengalaman. Nah, oke. Kalau ada yang tanya, kira-kira Bapak setuju enggak dengan pandangan ini? Bahwa semua ide berasal dari pengalaman. Jadi kita belajar pelan-pelan dulu ya. Kita ikuti dulu cara berpikirnya empirisisme ini. Ya nanti ada pasti bantahan-bantahan selanjutnya. Nanti kan di zaman ini masih perdebatan rasionalisme, empirisisme. Nanti ditautkan oleh Immanuel Kant dengan kritisismenya. Tapi bukan berarti empirisisme itu salah atau rasionalisme itu terus mutlak salah. Setiap gagasan ada porsi dan proporsinya sendiri. Dalam kasus tertentu ada relevansinya dengan hidup kita. Meskipun tidak seutuhnya, mungkin bagian-bagian tertentu yang lain tidak nyambung juga dengan kehidupan kita. Makanya itulah gunanya kita belajar yang luas, belajar yang banyak, wawasan yang macam-macam. Semakin luas, semakin macam-macam wawasan kita ketahui, semakin bijaksana, semakin mampu kita memahami kehidupan ini. Makanya katanya Kanjeng Nabi, ikhtilafu ummati itu rahmat. Orang itu kalau beda-beda pandangannya, ini rahmat. Karena kalau pandangannya seragam, semua ngertinya ya hanya satu perspektif itu. Ngertinya ya hanya tentang itu saja. Tapi kalau macam-macam sesuai pengalamannya sendiri-sendiri, kemudian bersatu, kompak, oh ini kekuatan yang luar biasa, ini rahmat. Oke. Kalau semuanya ahli fisika ya ndak rahmat. Kalau semuanya ahli fikih juga ndak rahmat. Lebih rahmat itu ada yang pinter fikih, ada yang pinter fisika, ada yang pinter matematika, dan lain-lain. Termasuk empirisisme ini. Minggu lalu kita belajar dari Francis Bacon, ternyata gagasan-gagasan empirisisme ini memicu revolusi sains yang luar biasa di dunia barat. Yang perlu kita teladani dari sisi ininya. Bahkan kalau kita cari-cari ayatnya, yo ada saja ayat yang nyambung dengan pandangan semacam empirisisme ini. Misalnya yang tadi, bahwa manusia itu lahirnya seperti kertas putih yang nanti dapat pengetahuan dari pengalaman. Misalnya yang saya ingat, ada ayat yang bunyinya seperti ini. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Jadi ini kalau tidak salah surat An-Nahl. Jadi Allah mengeluarkanmu dari rahim ibumu la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apapun, berarti tidak ngerti apa-apa, masih kosong. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan menjadikan untukmu telinga, kemudian mata, dan seterusnya. Jadi ternyata kita itu awalnya la ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Kemudian dapat pengalaman dari yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita alami, dan seterusnya. Ternyata yo
Ada saja ayat yang mendukung, asal dipakai sesuai porsi dan proporsinya. Jadi dasar pikiran empirisismenya John Locke itu manusia awalnya seperti tabula rasa, kemudian mendapat pengetahuan dari pengalaman hidupnya. Oke, kita lanjutkan. Pengalaman ini nanti menurut John Locke terbagi dua. Ada pengalaman lahiriah, ada pengalaman batiniah. Sebenarnya ini penjelasannya simpel ya, tidak terlalu rumit. Pengalaman lahiriah itu pengalaman yang kita alami langsung melalui panca indera. Pengalaman lahiriah ini disebut sensation. Jadi pengalaman yang kita dapat lewat bantuan panca indera. Misalnya tentang bau, ya kita dapat dari hidung. Tentang suara kita dapat dari telinga. Tentang warna kita dapat dari mata. Dan seterusnya. Ini namanya pengalaman lahiriah. Sederhana, simple, bisa langsung ditangkap. Beda dengan yang kedua. Yang kedua, pengalaman batiniah. Pengalaman batiniah ini tidak lagi menggunakan panca indera, tapi kegiatan pikiran kita, kegiatan mental kita. Pengalaman batiniah itu ketika kita ingin sesuatu, meyakini sesuatu, meragukan sesuatu, itu pengalaman batiniah. Dari pengalaman batiniah ini biasanya nanti lahir ide-ide. Jadi, dari mana pengalaman batiniah ini muncul? Biasanya melanjutkan dari pengalaman lahiriah. Data-data yang kita peroleh dari pengalaman lahiriah, terus kita pikirkan dengan akal kita. Aktivitas berpikir ini nanti akan melahirkan pengalaman batiniah. Mungkin jadi ragu, mungkin jadi yakin, mungkin jadi menginginkan sesuatu, dan seterusnya. Ini namanya pengalaman batiniah. Jadi manusia itu kosong, pengetahuannya berasal dari pengalaman. Pengalaman ini ada yang lahiriah, ada yang batiniah. Tidak terlalu rumit. Kita lanjutkan. Nah, pengalaman batiniah tadi nanti melahirkan ide-ide. Jadi, gagasan-gagasan yang muncul di kepala. Ide ini nanti dibagi dua juga. Ada simple ideas, ada complex ideas. Gagasan yang simple dan gagasan yang kompleks. Nah, yang simple apa? Yang simple itu ya perpaduan antara pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Ini simple. Jadi, kita lihat meja yang warnanya coklat. Kemudian kita berpikir tentang meja coklat itu, lahirlah ide tentang, oh ada meja yang warnanya coklat toh. Nah, ini namanya simple ideas. Nah, sederhana. Tapi ada juga yang kompleks. Yang kompleks ini kerja akal untuk mengelola gagasan-gagasan simple tadi.
mungkin digabung-gabungkan, mungkin dibanding-bandingkan, dihubung-hubungkan. Nah, ini namanya complex ideas. Misalnya, wah, ini ada meja warnanya coklat ini, tingginya kan pas untuk orang duduk. Berarti enaknya meja ini dibikinkan sandaran sehingga sekaligus kursi, sekaligus meja. Nah, ini namanya gagasan kompleks. Dengan bahan gagasan-gagasan yang simpel sebelumnya, kita komparasi dengan pengetahuan kita sebelumnya, kita bandingkan, kita analisis, kita gabungkan, kita pisahkan, terus muncul gagasan yang baru. Nah, ini namanya complex ideas. Gagasan yang kompleks, kumpulan dari gagasan-gagasan sebelumnya yang melahirkan ide yang baru. Oke, jadi manusia itu tabula rasa seperti kertas putih. Pengetahuannya didapat dari pengalaman. Yang pengalaman itu ada pengalaman lahiriah dan batiniah. Yang ini pertemuan antara pengalaman lahiriah dan batiniah melahirkan ide atau gagasan. Yang gagasan itu ada yang simple, ada yang kompleks. Oke, sampai di sini insya Allah masih mudah dipahami. Kita lanjutkan. Nah, kalau tadi panca indera dan akal yang kerja, sekarang kita lihat objeknya yang dilihat. Objek yang dilihat namanya kualitas. Jadi objek yang dilihat ini ada kualitasnya. Tadi kan manusia mengalami sesuatu yang lahiriah maupun yang batiniah. Yang dialami apa? Yang dialami itu objek yang di luar dirinya. Nah, objek ini punya kualitas, punya ciri-ciri. Ciri inilah nanti yang ditangkap oleh panca indera maupun oleh akal. Nah, ciri ini ada 3 level. Yang pertama, ciri-ciri atau kualitas primer. Yang kedua, kualitas sekunder. Dan yang ketiga, kualitas tersier. Oke, pelan-pelan ya. Yang primer ini adalah sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas yang sifatnya objektif. Tidak tergantung manusia. Misalnya bentuknya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Jadi ini nggak tergantung manusia. Sifatnya objektif, beratnya, panjangnya, lebarnya. Itu kan nggak tergantung manusia, objektif. Laptop ini panjangnya sekitar 30 cm, lebarnya sekitar 20 cm. Ini kan objektif. Tidak tergantung subjek yang membaca, saya. Dia kenyataan seperti apa adanya. Bisa diukur. Nah, hari ini banyak orang bilang bahwa apa ada objektivitas itu? Yo ada. Dalam ranah objektif. Ranah objektif itu ranah yang subjek tidak bisa intervensi. Kalau laptop ini panjangnya 30 cm, ya kalau mau saya bilang ini panjangnya 1 meter loh, ya orang ketawa. Ya sudah jelas segini kok. Seandainya meleset ya 31, 32 cm mungkin ya. Tapi kalau orang ngomong panjangnya 100 cm, saya pasti dianggap salah. Kenapa? Bisa diukur secara objektif. Nah, ini kualitas primer. Jadi inilah yang
kita tangkap dengan panca indera. Nah, oke, terus ada kualitas sekunder. Kalau tadi yang primer sifatnya objektif, yang sekunder ini kebalikannya, sifatnya subjektif. Kalau subjektif berarti apa? Tidak tergantung pada subjeknya. Di objeknya sendiri bisa tidak ada. Jadi ini yang merasakan, yang ngalami langsung. Ini biasanya sekunder. Misalnya saya meraba meja ini, saya raba, meja ini halus sekali ya. Loh, halus itu kesanku, hasil tangkapanku. Bisa jadi kalau orang lain meraba meja ini dengan kesannya sendiri, mungkin tidak terlalu halus, mungkin dia bilang, alah kayak gini kok halus, biasa saja. Nah, itu berarti apa? Kenyataan tentang halus tidak halus, kasar atau tidak kasar, ternyata level kualitas sekunder. Jadi, sama lah kalau teman-teman lihat lawan jenismu misalnya, wah, rambutnya panjang ya. Loh, kalau rambut panjang kualitas objektif. Tapi kalau cantik ya, cantik tidak cantik itu hubungannya dengan kualitas sekunder yang subjektif. Mungkin menurutmu sangat cantik, menurutku cantik, menurut dia tidak terlalu cantik, bisa saja begitu. Itu kenapa level ini level kualitas sekunder. Kenyataan yang subjektif. Bagimu cantik, bagi yang lain ternyata sangat cantik. Loh, itu kan beda ternyata cara menanggapinya. Ini namanya kenyataan yang subjektif. Tapi kalau kulitnya putih ya, rambutnya panjang ya, matanya biru ya, nah ini kenyataan objektif. Ini sebenarnya pelajaran sangat dasar. Kalau teman-teman tidak bisa menangkap ini agak susah dalam berpikir nanti. Ini dasar-dasarnya sains. Yang ketiga ada kualitas tersier. Kalau ini biasanya tidak bersumber dari panca indera tapi sudah diolah oleh akal. Jadi akal yang memilih, memutuskan, mempertimbangkan, dan seterusnya. Kalau ini sudah lebih panjang, sudah diolah lebih jauh oleh akal. Misalnya tadi ya, yang kalian lihat, wah menurut saya cantik. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, setelah saya bandingkan dengan temannya yang itu, setelah saya lihat, saya bandingkan dengan artis di TV, saya putuskan tidak terlalu cantik lah. Nah, itu sudah level selanjutnya tersier. Jadi kualitas yang tersier, sifat-sifat yang ditambahkan, yang muncul belakangan setelah diolah, setelah dikelola oleh akal. Jadi kerja intelek kita sehari-hari ketika menghadapi sesuatu itu ya berhubungan dengan tiga ini. Aspek objektifnya, aspek subjektifnya, kemudian tanggapan dari pikiran kita. Jadi ada tiga. Kalau subjektif itu berarti kesan kita dengan sumber panca indera. Kalau objektif itu berarti kondisi, sifat, situasi, sesuatu yang kita hadapi di luar tanggapan kita. Dan kalau yang tersier itu sudah hasil olahan pikiran kita. Kalau di situ saya tulis misalnya ketika kita simpulkan kebaikan-kah, keindahan-kah, bahkan kebenaran-kah, nah itu sudah olahan hasil pikiran kita. Jadi ini kualitas objeknya. Oke. Dari awal berarti tadi manusia itu seperti kertas putih,
yang diisi dengan pengalaman, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah, yang itu menghasilkan ide-ide, baik ide sederhana maupun ide kompleks, yang isinya adalah tentang objek dengan 3 kualitas. Apakah itu kualitas primer, ataukah kualitas sekunder, ataukah kualitas tersier. Ini nanti ada pengaruhnya selanjutnya dalam dunia epistemologi, bahkan juga dengan dunia pendidikan. Kita lanjutkan sekarang. Nah, selanjutnya tentang relasi ide dan objek. Relasi ide dan objek ini sebenarnya menegaskan lagi hubungan antara manusia yang menangkap gagasan dengan objek yang ditangkap oleh manusia dengan panca indera dan akalnya. Nah, katanya John Locke, objek di dunia nyata, di luar diri kita, itu mempengaruhi panca indera. Masuk ke dalam kesadaran, kemudian melahirkan gagasan. Kita keluar rumah, kemudian melihat ada batu besar. Loh, batu itu menampilkan dirinya pada kita dengan ide-ide tertentu. Makanya kita bisa nyebut, oh ada batu besar di pinggir jalan. Nah, itu berarti apa? Batu ini masuk dalam diri kita, kemudian memunculkan ide-ide tertentu dalam diri kita. Jadi batunya ya tetap batu, tapi yang membunyikan keberadaan dia itu kita. Jadi dia muncul dalam diri kita dalam bentuk ide. Ya gampang-gampangannya kalau tadi kita keluar terus mata kita melihat batu, maka muncullah ke ide batu itu dalam pikiran kita. Oh, ada batu yang besar, hitam, besarnya sekitar sekian, beratnya sekitar sekian. Ini kan memunculkan ide di kepala kita. Jadi hubungannya apa antara ide dengan objek? Objek itulah yang mendorong lahirnya ide dalam pikiran kita. Berarti ide yang ada dalam kepala kita itu adalah representasi dari objek yang berasal dari luar diri kita. Gagasan batu yang ada di kepala kita itu mewakili batunya sendiri yang ada di depan rumah kita tadi. Ini hubungan antara ide dan objek. Jadi ini step by step kita pelajari empirisismenya John Locke. Nah, ide-ide tadi kalau saling kita hubungkan, kemudian membentuk sebuah pemahaman tertentu, lahirlah namanya pengetahuan. Kalau masih ide berserak-serak, masih sepotong-sepotong. Tapi nanti kalau kita kait-kaitkan ide tadi, melahirkan pengetahuan. Misalnya ide batu besar di jalan, kita sambungkan dengan kebutuhan orang untuk lewat di jalan itu, melahirkan pengetahuan bahwa batu itu mengganggu orang lewat. Nah, berarti apa? Pengetahuan kita kalau batu besar itu mengganggu orang lewat, itu kan gabungan antara ide tentang batu dengan ide tentang kebutuhan orang untuk lewat jalan itu yang sekarang tidak bisa karena tertutup batu. Nah, ternyata pengetahuan itu adalah pemahaman
atau persepsi kita hasil hubungan antara ide-ide, baik dalam bentuk kesesuaian maupun ketidaksesuaian. Semoga masih mudah ditangkap ya untuk empirisisme ini, karena ini pengetahuan-pengetahuan dasar, sebenarnya sangat dasar. Ini untuk teman-teman yang ingin merefresh lagi bagaimana mekanisme kerja pikiran kita sehari-hari. Meskipun kita sebenarnya jarang kan berpikir sampai sedetail ini. Para filosof memang jeli untuk melihat mekanisme kerja kepalanya manusia itu yang selama ini kita biarkan jalan begitu saja, dan mereka bisa merumuskannya dengan detail. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang konsekuensi lanjutannya dari teori tadi. Berarti apa? Tentang pengetahuan manusia ini, berarti pengetahuan manusia itu hakikatnya terbatas. Di mana batas pengetahuan manusia? Kalau di teorinya John Locke tadi, berarti batas pengetahuannya manusia itu ada di 3 hal. Yang pertama, pengetahuan kita dibatasi oleh banyaknya ide yang kita miliki. Jadi ide itu kan pengetahuan tadi kan sumbernya ide-ide yang kita tautkan. Berarti pengetahuan kita akan bisa semakin luas kalau ide-ide juga semakin luas. Semakin banyak ide di kepala kita, semakin mungkin lahir gagasan-gagasan yang baru. Ya contoh tadi loh, batu besar sama orang yang tidak bisa lewat. Kalau kita tidak ngerti tentang kebutuhan orang lewat atau tidak ngerti tentang batu, ya tidak mungkin lahir pengetahuan susahnya orang lewat karena terhalang oleh batu. Jadi semakin luas gagasan ide di kepala, semakin orang pinter karena semakin bisa lahir banyak pengetahuan. Bagaimana caranya banyak ide? Ya berarti kalau tadi pengetahuan terbatas oleh ide, ide terbatas oleh pengalaman dan observasi. Maksudnya tadi ide itu lahirnya kan dari pengalaman. Pengalaman kita bersama objek-objek. Jadi ini keterbatasan yang kedua. Pengetahuan kita terbatas oleh ide, ide kita terbatas oleh pengalaman. Nah, pengalaman kita ternyata juga terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh objek yang hadir di hadapan panca indera kita. Jadi pengalaman kita terbatas oleh lingkungan objek yang ada di sekitar kita yang bisa dijangkau oleh panca indera kita. Makanya kan kalau ada orang yang agak kuper, nggak ngerti kiri kanan, itu kan kita menyebutnya, wah sampean kurang piknik. Semakin banyak orang piknik, semakin ngerti macam-macam. Semakin banyak objek hadir di depan dia. Semakin banyak objek hadir di depan dia, semakin kaya ide. Semakin dia kaya ide, semakin pinter dia karena bisa lahir banyak pengetahuan. Semakin sedikit objek yang tampil di depan panca indera, ya semakin sedikit pengalaman. Semakin sedikit pengalaman berarti semakin miskin ide. Semakin miskin ide berarti ya semakin rendah level pengetahuannya. Ya pengalaman itu
Tidak selalu pengalaman piknik kemana-mana, ya, baca buku juga pengalaman, memperbanyak guru, belajar sekolah kemana-mana juga pengalaman. Jadi itu kan sama juga objek yang hadir di depan panca indera kita. Nah, jadi ternyata manusia itu terbatas. Dibatasi oleh pengalamannya. Keterbatasan pengalaman menyebabkan keterbatasan ide. Keterbatasan ide menyebabkan keterbatasan pengetahuan. Jadi kembali lagi ke asumsi awal tadi, ternyata manusia itu dibatasi oleh pengalamannya. Makanya Al-Quran itu menyuruh siru fil ardi. Ayo, jelajahilah muka bumi ini biar semakin banyak pengalaman. Kalau tidak sempat, tidak punya biaya, ya membaca yang banyak. Wong buku itu jendelanya dunia. Kalau hari ini bisa juga diwakili oleh Google, oleh smartphone-mu. Asal tidak malas. Nah, sama juga, itu kan sama objek yang hadir di depan panca indera kita. Jadi batas pengetahuannya manusia itu adalah ide yang dia miliki. Ide dia dibatasi oleh pengalamannya, dan pengalaman dia terbatasi oleh objek yang hadir di depan panca inderanya. Terus, nah setelah ini lebih jauh nanti John Locke menjelaskan selain pengetahuan yang didapat dari pengalaman tadi, jenis pengetahuan manusia, katanya John Locke nanti ada 3 kategori pada akhirnya. Kalau ini sudah hasil budidaya akal sudah. Kalau sudah jadi pengetahuan kan tadi menghubungkan antara ide-ide yang ada di kepala kita. Nah, menurut John Locke ada 3 yang utama ditambah memori, tambah yang terakhir. Yang terakhir itu sambungannya yang ketiga. Jadi ada jalan pengetahuan, ada 3, yaitu demonstrasi, intuisi, dan sensasi. Nanti pengembangan dari sensasi ada memori. Demonstrasi itu berarti kemampuan akal mengelola ide, kemudian melahirkan gagasan tertentu. Jadi demonstrasi itu kan semacam merekonstruksi ide-ide. Misalnya pengetahuan tentang eksistensi Allah. Ini metodenya bisa melalui jalan demonstrasi. Demonstrasi berarti kita rekonstruksi ide-ide, misalnya argumen tentang keberadaan Allah melalui alam. Kita kan punya ide tentang ketertiban alam, punya ide tentang luas dan rumitnya alam, punya ide tentang betapa pasnya alam ini untuk manusia dan seterusnya. Nah, ini terus mengarah pada eksistensi Allah, di mana segalanya berasal dari sana. Cara berpikir semacam ini namanya demonstrasi. Ini jalan pengetahuan yang jenis pertama. Jalan pengetahuan jenis kedua melalui intuisi. Intuisi ini pengetahuan yang tidak mencari keluar tapi hadir di dalam diri. Kalau di John Locke dicontohkan pengetahuan tentang eksistensi diri kita sendiri. Kita memahami diri kita itu kan dengan jalan melihat diri kita sendiri. Ini contoh jenis pengetahuan intuisi. Bahannya, objeknya adalah diri kita sendiri. Caranya ya dengan menghayati hidup kita sendiri. Ini jenis pengetahuan intuisi. Jadi mengalami langsung diri kita sehingga kita paham diri kita. Ini jenis pengetahuan intuitif
Kalau dalam tasawuf ada ilmu laduni atau ilmu huduri, ilmu yang hadir langsung dalam diri kita. Jadi yang demonstrasi contohnya pengetahuan tentang eksistensi Allah, yang intuisi pengetahuan tentang eksistensi diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, pengetahuan melalui sensasi. Pengetahuan sensasi ini pengetahuan yang langsung melalui panca indera yang beberapa tadi dijelaskan di atas. Jadi dengan panca indera terus kita dapat pengetahuan tertentu. Ada yang sifatnya aktual, ada yang sifatnya habitual. Yang aktual ini yang melihat langsung melalui panca indera atau sensasi. Ada juga yang tidak melihat langsung tapi melalui memori. Misalnya saya melihat HP yang warnanya putih. HP-nya ada di depan saya, ini namanya pengetahuan aktual. Tapi besok pagi saya sudah tidak berhadapan lagi dengan HP warnanya putih. Terus saya bilang kemarin aku melihat HP yang warnanya putih. Nah, yang semacam ini tidak lagi melalui sensasi tapi melalui memori. Yang melalui memori namanya pengetahuan habitual. Jadi ada pengetahuan aktual, ada pengetahuan habitual. Habitus. Yang ini dasarnya adalah ingatan kita. Sebelumnya kita sudah tahu, sekarang tinggal mengingat-ingat saja. Jadi ada sensasi, ada memori, ada intuisi, ada demonstrasi. Inilah jenis-jenis pengetahuan, jalan pengetahuan menurut John Locke. Oke, kita lanjutkan. Nah, berpikir yang model empiris tadi ternyata juga bisa salah. Salahnya di mana? Katanya John Locke paling tidak ada 4 hal yang menyebabkan kesalahan dalam pengetahuan. Yang pertama, karena malas atau kurangnya kemampuan. Jadi maksudnya apa? Pengetahuan itu kan sumbernya dari pengalaman dengan objek-objek. Kalau orangnya malas, tidak mau melihat objek secara serius dan utuh, atau orangnya tidak mampu mencerna, memahami objeknya secara benar, akhirnya pengetahuannya jadi keliru. Istilahnya John Locke masih want of proof, masih butuh bukti lagi. Ada hitam-hitam di tengah jalan. Itu apa ya? Itu batu apa-apa? Males lihat. Batu mungkin, ya sudah, masih butuh bukti lagi. Pernyataan semacam ini masih belum meyakinkan kalau tidak melihat beneran, mencermati beneran dengan serius, kemungkinannya bisa keliru. Atau kurang kemampuan itu tidak punya pengalaman tentang itu sama sekali. Tidak ngerti, ini batu, apa kayu, apa tidak punya referensi sama sekali, ya tidak bisa. Jadi penyebab salahnya berpikir bisa karena malas atau kurangnya kemampuan. Atau yang kedua, penyebab kesalahan karena prasangka, kekeliruan ingatan, atau karena marah. Kalau yang kedua ini salah memahami karena kondisi mentalnya. Mungkin karena sangat marah, mungkin karena lupa,
Mungkin karena dipenuhi oleh prasangka-prasangka. Jadi akhirnya salah memahami. Karena sedang sangat cinta, maka yang jelek kelihatan bagus. Nah, itu ciri yang kedua. Jadi, kesalahan memahami karena sangat cinta. Karena mungkin kadang-kadang kita karena sangat marah, mungkin kadang-kadang kita karena sangat lapar juga bisa memungkinkan itu. Jadi karena kondisi emosi yang tidak stabil, sehingga pemahaman bisa keliru. Yang ketiga, kesalahan juga bisa karena salah tanggap terhadap apa yang kita pahami. Salah tanggap itu keliru ide yang kita pakai. Bayangan kita misalnya ya. Bayanganmu misalnya, wah ini batu ini mestinya beratnya luar biasa ini untuk digeser dari tengah jalan ini. Ini mumpung sejak tadi contohnya batu aja terus. Mumpung mungkin kan dalam idemu yang namanya batu sebesar itu ya harusnya susah digeser. Ternyata kamu ndak tahu wong itu cuma batu batu apung yang enteng itu, tinggal kamu geser dikit aja dia bisa tergeser. Nah, ini namanya salah ide yang kamu pakai untuk memahami objeknya. Jadi kamu mengandalkan ide yang kamu miliki, gagasan yang kamu miliki sebelumnya bahwa batu itu pasti berat, padahal kenyataannya enggak, realnya tidak. Nah, ini namanya salah tanggap. Ini juga penyebab kesalahan dalam berpikir. Yang keempat, kesalahan juga bisa terjadi karena kita mengabaikan atau tidak peduli terhadap kualitas-kualitas. Ya, kualitas-kualitas tadi kan, kualitas-kualitas objek ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Kita tidak melihat itu, asal kita bunyikan saja objeknya, ya kemungkinan salah. Setiap objek punya ciri, punya sifat. Kalau kita mengabaikan sifat-sifatnya, ya berarti kita keliru memahami objek itu. Ini simpel, lebih mudah dipahami. Jadi kesalahan dalam memahami objek, mengalami objek itu ada 4. Yang pertama bisa karena malas atau memang kurangnya kemampuan. Yang kedua karena kondisi emosi yang tidak stabil, prasangka, kemarahan, dan lain sejenisnya. Yang ketiga karena salah tanggap, ide yang kita pakai keliru. Dan yang keempat karena kita tidak peduli dengan kualitas-kualitas yang kita pahami, sifat-sifat objek yang kita pahami. Nah, akhirnya apa? Dengan gaya berpikir seperti yang diajukan oleh John Locke tadi, kebenaran yang diajukan dari proposisi-proposisi empiris harus diuji secara korespondensi. Jadi kebenarannya adalah kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi itu kebenaran kesesuaian antara ide dengan kenyataan, antara proposisi dengan kenyataannya. Jadi kalau ada orang ngomong A, kenyataannya memang A enggak. Nah, ini namanya uji korespondensi. Kalau saya bilang, hari ini situasi sedang hujan deras loh. Nah, coba dicek.
di luar hujan bener apa enggak? Kalau ternyata hujan, berarti yang saya omongkan benar secara korespondensi. Karena omongan saya cocok dengan kenyataannya. Jadi inilah alat untuk mengukur kebenaran empiris tadi, kebenaran yang hasil pengalaman. Saya melihat batu besar yang menghalangi orang lewat. Loh, itu mengujinya ya coba kamu cek. Di mana sih batu besarnya? Bener ndak sih menghalangi orang lewat? Kalau ternyata, oh ya itu batunya. Tapi ndak menghalangi orang lewat. Masih cukup kok kalau orang mau lewat, batunya tidak terlalu besar kok. Nah ini cara membuktikan semacam ini berarti menuju pada kebenaran korespondensi. Kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataannya. Oke, baik. Jadi teman-teman, ini setengah jalan perjalanan kita membahas John Locke. Kita sudah paling tidak mengerti epistemologi empirisme sebagaimana diinginkan oleh John Locke. Bahwa manusia itu seperti kertas putih tabula rasa yang itu diisi oleh pengalaman-pengalaman lahiriah dan batiniah, yang pengalaman itu nanti melahirkan ide-ide, baik ide simpel maupun ide kompleks. Yang isi dari ide-ide itu tentang objek-objek dengan kualitas-kualitasnya, baik kualitas primer, sekunder, maupun tersier. Yang objek-objek ini muncul dalam kesadaran kita, melahirkan ide-ide, dan ide-ide ini nanti akan melahirkan pengetahuan. Sehingga seperti saya bilang tadi, ternyata pengetahuan kita dibatasi oleh ide, ide kita dibatasi oleh pengalaman, dan pengalaman kita terbatasi oleh panca indera. Dari situ nanti kita bisa menguji kebenarannya secara korespondensi. Inilah model epistemologi empirisisme gaya John Locke. Kita lanjutkan. Ya nanti implikasinya gagasan John Locke ini macam-macam sampai ke ranah pendidikan segala bisa masuk, ranah politik bisa masuk, ranah pembelajaran pembentukan filsafat manusia juga bisa masuk. Kalau dalam tadi saya sebut ada ayat yang bunyinya bahwa manusia keluar dari rahim ibunya dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Ada juga hadis yang menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Bahwa setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah, selanjutnya orang tuanya, dua orang tuanya yang membentuknya. Apakah nanti dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Oke, kalau dalam tradisi filsafat pendidikan, cara berpikir ini nanti akan membawa pada satu aliran yang hari ini kita kenal sebagai behaviorisme. Jadi, manusia itu dibentuk oleh apa yang diisikan dalam dirinya. Kalau diisi yang baik-baik, dia akan jadi orang baik. Kalau diisi yang jelek-jelek, dia akan jadi orang jelek. Karena hakikatnya awalnya dia netral dan kosong. Baik, kita lanjutkan. Babak kedua gagasannya John Locke, kita lihat ke ranah-ranah yang lain. Politik, mungkin nanti sedikit pendidikan, dan sedikit tentang wisdom dan kemanusiaan, karena judulnya kan masih tentang wisdom, kebijaksanaan
dari seorang John Locke. Pertama kita lihat ranah politiknya. John Locke tadi di depan saya sebut, dia ini terkenal sekali sebagai tokoh bapaknya gagasan tentang HAM. Dia juga dikenal bapaknya gagasan tentang negara yang liberal. Oke, kita lihat. Ada beberapa konsep yang populer sekali dari John Locke tentang negara dan masyarakat. Katanya John Locke, masyarakat itu berkembang dari state of nature. State of nature itu kondisi alami. Yang kondisi alami ini berubah menjadi state of war. Yang state of war nanti berkembang jadi commonwealth atau negara. Kita lihat ya. Yang pertama, manusia di level state of nature. Manusia di level state of nature ini manusia bebas yang baik, yang tidak kacau, yang hidup dengan dasar, kalau bahasanya John Locke, hukum kodrat yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan. Hukum kodrat ini, jadi konsep hukum kodrat itu itulah nanti cikal bakal yang hari ini kita sebut HAM. Menurut John Locke, Tuhan memberikan hukum kodrat kepada manusia yang ini jangan ditabrak, jangan dilanggar kalau tidak ingin kacau. Hukum kodrat untuk manusia yang kita sebut HAM itu mirip sunnatullah kalau untuk alam semesta yang beberapa kali kita kaji. Jadi hukum alam untuk alam semesta itu hukum kodrat untuk manusia. Yang ini nanti kita sebut HAM. Kalau di John Locke, hukum kodrat ini ada 3, yaitu life, yang kedua liberty, dan yang ketiga property. Life artinya kehidupan, liberty artinya kebebasan, property artinya hak milik. Ini hak dasar manusia yang sifatnya kodrati, dalam bahasa Islam mungkin yang sifatnya fitri, yang jangan dirusak, jangan diganggu, jangan dimusnahkan. Ini hak-hak dasar pemberian Tuhan. Nanti ini yang diterjemahkan jadi HAM. Sama seperti sunatullah di alam. Kalau ini kita ganggu, akan terjadi ketidakseimbangan, kekacauan. Jadi hidup, kebebasan, dan hak milik. Dalam kondisi state of nature, secara alami, manusia itu menghargai hak dasar ini. Jadi menjalankan kebebasannya dan tidak nabrak kebebasan orang lain, hidup sesuai keinginannya dan memiliki apa yang dia miliki tanpa ingin melanggar, memusnahkan, merusak hak miliknya orang lain. Jadi manusia-manusia di level awal yang masih state of nature ini masih alami, masih tertib, masih natural, makanya namanya state of nature. Cuma nanti situasi berubah dari state of nature menjadi state of war, dari kondisi alamiah menjadi kondisi perang. Katanya John Locke, mengapa kok lahir kondisi ini? Asal-usulnya dari mana? Katanya John Locke, asal-usulnya karena ada uang.
Jadi hadirnya makhluk yang namanya uang ini kemudian melahirkan manusia-manusia yang berambisi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya yang berarti kekayaan, berlomba-lomba lebih kaya dari yang lain. Lahirlah hierarki, ada tuan, ada budak, ada majikan, ada pembantu, dan status-status semacam itu jadi banyak. Parameternya siapa lebih banyak uang, dia yang unggul. Kalau sebelumnya zaman kondisi alami, orang itu hidupnya ya mungkin semacam barter. Dia butuh apa, pingin apa, mengambil apa, secukupnya sesuai yang dia butuhkan. Tapi begitu uang hadir, lahirlah berlebihan rasa tamak, rasa serakah, banyak-banyakan, saling iri, saling bermusuhan, saling bersaing. Manusia yang semula alami, damai, rukun, sekarang mulai tabrakan. Asal-usulnya gara-gara ada uang ini. Nah, situasi semacam ini namanya state of war. Situasi perang. Nah, ini sebenarnya ya kalau parameternya alami terus melahirnya uang berarti ya sudah sejak sangat lama. Manusia itu dalam kondisi state of war, dalam kondisi perang. Nah, pada akhirnya ya manusia ya lama-lama ya ngerti betapa kacaunya dunianya gara-gara hadirnya uang. Akhirnya apa? Akhirnya manusia, masyarakat sepakat, sudahlah dunia yang kacau ini kita akhiri, kita bikin semacam kontrak untuk hidup bersama yang tidak saling mengganggu. Nah, kontrak ini nanti yang disebut dengan negara. Commonwealth. Jadi, dalam pandangannya John Locke, ini mirip di filosof-filosof sebelum dia, yang dari sini nanti muncullah negara bangsa seperti yang kita kenal hari ini. Negara ini lahir karena manusia, masyarakat menginginkan ketertiban hidup, kenyamanan hidup, terjamin hak-haknya, tanpa terganggu, tanpa saling ganggu dengan manusia yang lain. Maka lahirlah negara. Jadi negara itu sebentuk kesepakatan bersama, atau pakai bahasa zaman itu biasanya pakai istilah kontrak sosial. Jadi negara hadir ketika masyarakat membutuhkan hidup yang tertib, tertata, tidak saling terkam. Dan itulah peran negara. Kalau di John Locke ini mengkritik habis-habisan beberapa filosof sebelumnya, termasuk Thomas Hobbes, yang menyetujui monarki yang absolut. Monarki yang absolut itu negara itu bukan semacam kontrak sosial, tapi kekuasaan terpusat sepenuhnya pada raja. Raja dianggap masih punya hubungan langsung dengan Tuhan. Nah, pandangan ini yang muncul di mana-mana, tidak cuma di Indonesia, di Jawa, di Barat juga muncul pandangan semacam ini, bahwa raja itu ada sambungannya, punya keterkaitan langsung dengan Tuhan, maka dia harus dipatuhi secara mutlak. Dengan jalan inilah masyarakat bisa tertib, dengan jalan monarki yang absolut. Dan ini dikritik habis-habisan oleh John Locke. John Locke melihat bahwa tidak begitu, karena negara ini kan lahir ketika rakyat butuh kehidupan yang tertata, tertib, terjamin. Kemudian disepakati berdirinya negara
kemudian diangkat orang-orang tertentu untuk mengurusnya yang dibayar dalam tanda petik oleh rakyat. Oleh karena itu, menurut John Locke ya, negara jangan terlalu ikut campur urusan rakyatnya. Negara hanya kalau bisa berperan jangan banyak-banyak. Perannya minimal saja untuk menjamin kedamaian, ketertiban, kehidupan bersama, terjaminnya hak-hak asasi manusia. Katanya John Locke, ini kan ada prinsip-prinsip kekuasaan negara. Katanya John Locke, government harus by the consent of the people. Jadi pemerintah itu harus consent itu seizin rakyatnya. Berarti apa ya, pemerintah itu berarti orang yang dipercaya oleh rakyat untuk mengurusi urusan bersama mereka. Berarti pemilik kuasa yang sejati itu rakyat. Kekuasaan itu tidak bebas dan otonom berhadapan dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Jadi kalau menurut John Locke ya, kekuasaan itu tidak boleh sesuka hatinya sendiri. Karena dia harus dan wajib menerjemahkan, mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat. Yang ketiga, kekuasaan negara yang dominan akan menyebabkan hilangnya hak-hak rakyat. Katanya John Locke, negara jangan terlalu jauh masuk ke urusan-urusan rakyatnya. Negara jangan terlalu dominan. Karena kalau negara terlalu masuk dalam kehidupan rakyatnya, pasti nanti ada hak-hak rakyat yang dilanggar. Dan yang terakhir, prinsip kekuasaan negara versinya John Locke adalah minimalisasi peran negara dan menghargai setinggi-tingginya hak-hak setiap individu. Jadi negara perannya harus minimal saja, jangan banyak-banyak. Jangan terlalu banyak mendominasi urusan rakyatnya. Karena kalau ini dilakukan, nanti banyak haknya rakyat yang dilanggar. Cara berpikir semacam ini nanti dikenal sebagai negara yang liberal. Oke, cuma maunya John Locke kan agar masyarakat sipil ini kuat. Tidak hanya pemerintahnya, tidak hanya masyarakat politiknya yang kuat. Karena hakikatnya pemerintah itu mewakili rakyat atau diperintah oleh rakyat untuk ngurusi urusannya mereka. Nah, dari sini nanti lahirlah teori politik yang terkenal dari John Locke. Misalnya beliau punya gagasan untuk membatasi kekuasaan negara harus ada dua hal. Yang pertama, undang-undang atau konstitusi. Yang ini disusun oleh parlemen. Yang kedua, harus ada pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Saya tidak perlu menjelaskan ya, teman-teman pasti sudah ngerti pembagian-pembagian semacam ini. Ini cuma untuk menunjukkan saja. Kalau hari ini teori semacam ini sudah sangat akrab. Tapi zaman itu, di zaman John Locke, ini luar biasa ini. Karena zaman itu baru saja bangkit, baru saja bangun berhadapan dengan monarki yang absolut. Gagasan ini gagasan yang monumental zaman itu, meskipun hari ini rasanya sudah biasa kita dengar. Kalau kita kan akrabnya legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau di John Locke ada legislatif, eksekutif, federatif. Federatif ini yang mengatur masalah-masalah bilateral. Perjanjian damai, kerjasama, atau perang menyerang kemana, itu bagian federatif. Kalau eksekutif ya yang melaksanakan undang-undang, legislatif yang membuat undang-undang.
Silahkan yang tertarik dengan teori politik, John Locke salah satu eksponennya. Bisa diteliti dan digali lebih jauh. Oke, saya lanjutkan. Ini saya menyinggung sedikit-sedikit saja karena intinya tadi menurut saya sudah yang tentang empirisismenya. Meskipun ini sebenarnya kelanjutannya, implikasi dari empirisisme. Nah, saya masukkan juga gagasannya John Locke tentang hubungan negara dan agama. Ini bisa dilihat di A Letter Concerning Toleration. Katanya John Locke perlu ada pemisahan tegas antara urusan agama dan urusan negara. Sebab tujuan masing-masing berbeda. Negara tidak boleh menganut agama apapun, apalagi membatasi atau meniadakan suatu agama. Kenapa? Karena tujuannya negara adalah melindungi hak-hak dasar warganya di dunia ini. Sementara tujuan agama itu kan mengusahakan keselamatan tidak cuma di dunia tapi sampai nanti di akhirat setelah kematian. Jadi beda ranah, beda peran. Maka jangan negara membatasi agama atau memihak agama tertentu. Katanya John Locke, negara fokus saja pada perlindungan hak-hak dasar warganya. Jadi negara tidak boleh menganut agama apapun, apalagi membatasi atau meniadakan suatu agama. Ini ada di bukunya tentang toleransi. Lebih lanjut nanti di buku itu dijelaskan juga mengapa, agak panjang lebar, silahkan yang ingin baca. E-booknya banyak, bisa di-download. Mengapa toleransi antar umat beragama itu penting? Ini saya cuplikkan sedikit. Mungkin bisa jadi bahan diskusi. Yang pertama katanya John Locke, hanya Tuhan yang tahu siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Katanya John Locke, tidak ada jaminan yang kita anggap selamat itu nanti benar-benar selamat. Dan yang kita anggap celaka nanti benar-benar celaka. Karena selamat atau celaka itu hak prerogatifnya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menunjuk seorang manusia pun untuk mewakilinya memutuskan tentang hal semacam ini. Itu katanya John Locke. Berarti apa? Sudahlah, tidak usah marah-marah, tidak usah tidak terima, tidak usah tidak rela kalau ada orang punya agama yang berbeda. Ditoleransi saja. Karena itu tadi, biarkan Tuhan yang memutuskan, bukan kita yang memutuskan. Tidak ada jaminan yang kita anggap selamat itu pasti selamat, yang kita anggap celaka pasti celaka. Semuanya merupakan hak prerogatifnya Tuhan. Terus argumen kedua, bisa saja orang, kalau ada orang dipaksa berpindah keyakinan, bisa saja dia kemudian karena terpaksa, misalnya karena kekerasan atau disiksa, terus dia bilang, ya saya pindah keyakinan. Tapi ketika dia bilang iya itu, apa iya dia benar-benar pindah keyakinan? Wong keyakinan itu hakikatnya kan di dalam diri. Jangan-jangan itu cuma biar tidak berlanjut saja kekerasannya, katanya John Locke. Kalau zaman Nabi kan ada kisah yang populer sekali dari seorang sahabat yang mengalami penyiksaan yang luar biasa. Namanya Ammar bin Yasir. Yang ini keluar karena beliau keluarga budak kulit hitam. Beliau dan keluarga ini disiksa habis-habisan. Orang tuanya dibunuh, sampai dia juga mau dibunuh. Akhirnya waktu ditanya, apa kamu keluar dari agamanya Muhammad? Terus dia bilang, ya saya keluar. Setelah itu Ammar bin Yasir
menghadap pada Rasulullah sambil nangis-nangis merasa dirinya celaka. Tapi oleh Kanjeng Nabi, ya sudah, kamu sudah benar, nanti kalau kamu balik lagi ketemu mereka, bilang saja kamu seperti sebelumnya, biar kamu selamat. Nah kan, meskipun hatinya tetap mengikuti Kanjeng Nabi, mengikuti Rasulullah. Karena takut ancaman, takut penyiksaan, boleh bilang saja sudah pindah agama. Nah, katanya John Locke bisa jadi begitu, wong. Kalau keyakinan itu adanya di dalam hati, orang bisa bilangnya. Kalau kita memaksa orang pindah dengan kekerasan atau penyiksaan, mungkin dia bilang, ya saya pindah, tapi sebenarnya tidak. Yang ketiga, iyalah seandainya ada orang benar-benar memang mengubah itu, ya sama seperti yang pertama tadi, apa ya jaminan dia akan selamat juga. Nah ini contoh argumennya John Locke tentang toleransi. Oke, saya lanjutkan. Sebenarnya kalau baca bukunya John Locke itu isinya macam-macam tentang banyak hal. Malam ini saya kutipkan beberapa saja. Yang berminat silahkan diperdalam. Sering saya bilang memang ngaji ini ya hanya untuk mancing saja. Kalau memang tertarik, monggo diperdalam di ranahnya masing-masing. Tadi empirisisme sudah, tentang negara sudah, tentang sedikit tentang agama juga sudah. Nah, ada quotes yang bagus ini tentang negara dan agama dari John Locke. No peace and security among mankind, let alone common friendship, can ever exist long as people think that government get their authority from God and that religion is to be propagated by force of arms. Katanya John Locke, tidak akan ada keamanan dan kedamaian di tengah manusia. Bahkan persahabatan sekalipun tidak akan bisa ada selama orang-orang menganggap bahwa pemerintah itu memiliki kekuasaan langsung dari Tuhan dan bahwa agama itu harus disebarkan dengan kekuatan senjata. Kalau ada yang punya pandangan pemerintah itu kekuasaannya adalah mandat dari Tuhan, kecenderungannya bisa jadi tiran. Kalau ada agama disebarkan dengan senjata, ya pasti lahirnya perang. Maka no peace and security. Kalau dua hal ini masih ada. Ini menegaskan gagasan-gagasannya yang saya sebut di atas tadi. Bagaimana kritik John Locke terhadap monarki yang absolut, juga bagaimana kritiknya terhadap agama yang tidak toleran. Baik, sekarang kita masuk ke wisdom-wisdomnya. Karena judulnya memang Wisdom of John Locke. Kita ambil tentang pendidikan. Ada beberapa quotes tentang pendidikan yang menurut saya bagus dari John Locke. Yang pertama, we are like chameleons. We take our hue and the color of our moral character from those who are around us. Kita ini seperti bunglon. We take our hue, kita mengambil warna kita dan juga warna moral kita dari orang-orang di sekeliling kita. Ini hubungannya dengan epistemologi yang empiris tadi. Kita ini seperti bunglon, awalnya kita itu kosong. Tapi warna kita seperti apa, itu tidak jauh-jauh dari orang-orang sekeliling kita. Moral kita seperti apa, tidak jauh-jauh dari orang-orang sekeliling kita. Karena awalnya kita ini kertas yang putih,
tapi terus lahir jadi diri kita karena pengalaman-pengalaman. Pengalaman itu berarti pergaulan kita dengan lingkungan sekeliling kita. Maka perhatikan benar dengan siapa saja kita dekat. Karena yang dekat dengan kita, dialah nanti yang bisa mengubah warna kita. Engkau adalah teman dudukmu. Kamu biasa nongkrong dengan siapa, ya seperti itulah dirimu nanti. Karena kita ini, katanya John Locke, seperti bunglon. Nempel di siapa, warna kita akan berubah itu. Jangankan yang teman dekat, kadang-kadang tontonan saja kan bisa mengubah warna kita. Yang biasanya nonton drama Korea, mungkin sekarang gaya ngomongnya, kemudian pilihan katanya, gerak-gerik tindak tanduknya, mungkin ya rada niru-niru artis Korea. Kenapa? Ya kita seperti bunglon. Kita dipengaruhi, diwarnai oleh apa yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, education begins to gentleman, but reading, good company, and reflection must finish him. Ya, pendidikan memulai lahirnya seorang gentleman. Tapi orang tidak bisa mengandalkan pendidikan formal saja, dia butuh reading, good company, and reflection. Reading itu dia harus meluaskan wawasannya dengan banyak membaca. Good company berarti punya teman baik. Dan reflection. Reflection itu berarti harus mau berpikir secara mandiri. Reading, good company, and reflection must finish him. Jadi pendidikan formal memang membentuk kita, tapi kita akan tuntas kalau ditambah dengan reading, membaca, teman yang baik, dan berpikir. Kita lanjutkan tentang pendidikan. Parents wonder why the streams are bitter when they themselves poison the fountain. Ini menyindir orang tua. Orang tua heran mengapa aliran air itu pahit. Padahal mereka sendiri yang meracuni mata airnya. Nah, ini sindiran pada orang tua. Kalau ada orang tua kok heran, anakku ini loh sekarang kok nuwakal. Nah, ini streams are bitter. Anakku ini loh sekarang kok jadi seperti ini, tidak seperti harapanku. Parents wonder why the stream are bitter when they themselves poison the fountain. Mereka lupa bahwa dulunya, sebelumnya mungkin mereka sendiri yang meracuni anak-anak itu. Anak-anak itu kan tabula rasa, kertas putih. Yang mewarnai pertama-tama adalah orang tuanya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Parents wonder why the stream are bitter when they themselves poison the fountain. Jangan heran kalau anak sungai alirannya sekarang rasanya pahit karena mata airnya sebelumnya sudah diracuni. Kalau kita lihat anak-anak kita sekarang kelakuannya seperti itu, jangan-jangan ya kita sendiri dulunya yang meracuni mereka. Maka perhatikanlah anak-anak kita sejak awal, sejak dini. Karena sejak itulah diri mereka dibentuk. Yang efeknya kita rasakan hari ini. Jangan sampai sekarang menggerutu, lupa kalau dulu kita sendiri yang membentuk mereka sehingga sekarang jadi seperti itu. Selanjutnya, there is frequently more to be learned from the unexpected question of
child than the discourse of man. Seringkali ada lebih banyak hal bisa dipelajari dari pertanyaan-pertanyaan tidak terduganya anak kecil daripada wacana-wacana yang dikembangkan oleh manusia. Nah, ini sindiran pada kita. Kadang-kadang kita ini yang sudah dewasa sering kehilangan kemurnian. Banyak wacana-wacana yang tidak berguna. Banyak kepalsuan-kepalsuan sudah tidak spontan lagi. Semuanya sering sifatnya pencitraan-pencitraan sehingga tidak penting. Katanya John Locke, kadang-kadang lebih menarik untuk dipelajari pertanyaan-pertanyaannya anak kecil yang spontan itu. Unexpected question of a child. Mereka lebih polos, lebih murni, lebih jujur, lebih menggambarkan situasi apa adanya. Dibandingkan kita yang sudah tua yang kadang terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak pura-pura. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Pertanyaan-pertanyaan anak-anak biasanya lebih murni, lebih jujur. Oke. Man's action are the best guide to their thought. Kalau ingin ngerti apa sih yang dipikirkan orang ini atau orang itu, lihatlah tindakannya. Karena tindakan seseorang menunjukkan pikirannya. Yuk, kita lanjutkan. Itu tadi yang tentang pendidikan. Kita tengok wisdom yang lain, yaitu wisdom tentang sikap dan perilaku. Ini agak banyak yang tentang ini. Saya ngambilnya dari 3 buku yang saya sebut di depan tadi. Yang pertama, let not men think there is no truth but in the science that they study or the books that they read. Jangan sampai orang berpikir bahwa tidak ada kebenaran selain dalam ilmu yang dia kaji atau dalam buku yang dia baca. Ini menyuruh kita untuk tidak menganggap diri kita sudah tahu, atau diri kita yang paling tahu, atau ilmu kita yang paling unggul, atau buku yang saya baca itulah satu-satunya kebenaran. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa satu-satunya ilmu yang benar ya ilmuku, atau satu-satunya buku yang bagus ya bukuku. Karena begitu kita berpikir semacam ini, itu alamat kita tidak akan belajar lagi ilmu-ilmu yang lain, berarti kita mandek. Mungkin juga kita tidak akan membaca lagi, tidak mau lagi menengok buku-buku yang lain, padahal mungkin banyak buku yang lain yang lebih bagus. Nah, ini diwanti-wanti oleh John Locke. Jangan sampai kita menganggap bahwa satu-satunya kebenaran ada dalam ilmuku, dan satu-satunya yang bagus adalah buku yang aku baca. Karena kadang-kadang yang muda-muda seperti saya, teman-teman, kalau saya sudah agak tua ya, seperti teman-teman lah, itu seringkali kalau membaca satu buku dan kagum, senang dengan buku itu, terus mandek. Mandek itu menganggap buku itu sudah final. Jadi sudah males, tidak mau lagi mempertimbangkan membaca buku-buku yang lain. Akhirnya diskusi apa saja, seminar apa saja, mungkin yang dibawa ya materi dari buku itu. Atau wawasan ilmu pengetahuan yang dianggap sudah puncaknya. Kemana-mana hanya bawa itu, yang diomong itu terus. Itu namanya there is no truth but in the science that they study. Dianggapnya kebenaran itu adanya hanya dalam wawasannya, dalam perspektifnya saja. Perspektif yang lain dianggap lemah. Oke.
To prejudge others' notion before we have looked into them is not to show their darkness, but to put out our own eyes. Kalau tadi wanti-wanti jangan merasa cukup, merasa sudah. Kalau ini jangan menilai gagasan orang lain sebelum kita menelaahnya. Karena kalau kita hanya mungkin membaca judulnya atau memahami kalimatnya sekilas tanpa menelaah lebih dalam, sudah menilai, kalau di situ, di quote itu digambarkan seperti put out our own eyes, seperti mencopot mata kita sendiri. Jadi pastinya menilai tanpa menelaah itu hasilnya adalah judgement yang tidak adil. Kemungkinan kita keliru menanggapi, kita merasa dia ngomong A padahal dia tidak ngomong A. Kemungkinan juga kita tidak adil pada gagasannya. Atau mungkin salah porsi, salah konteks kita memasukkannya dan seterusnya. Maka penting untuk belajar menelaah sedalam mungkin sebelum menilai. Pelajaran yang dulu sering saya sebut, bagaimana Imam Ghazali itu sebelum mengkritik filsafat dengan tahafut falasifah, beliau menulis kitab Maqasidul Falasifah. Beliau mendalami dulu sebenarnya filsafat itu apa. Baru beliau mengkritik lewat tahafut falasifah. Oke, itu sikap yang dikritik oleh John Locke. Terus, yang ketiga yang dikritik, yang pertama tadi mengkritik jangan merasa kebenaranmu, ilmumu, dan bukumu sudah cukup. Yang kedua, jangan menilai orang sebelum menelaah secara dalam. Yang ketiga, what worries you masters you. Apapun yang membuatmu takut, yang menakutkanmu akan menguasaimu. Ini implementasi implikasinya luas. Apapun yang kita takuti, dia akan menguasai kita. Maka kalau bisa luaskan terus ilmu sehingga ketakutan kita semakin berkurang. Kenapa? Biasanya ketakutan kita itu karena tidak tahu aslinya, tidak mengerti kebenarannya, tidak menguasai tekniknya. Yang sejenis itu biasanya menimbulkan takut. Maka semakin luas ilmu, semakin kita bisa menang dan tidak dikuasai. Tapi semakin berkurang ilmu, semakin mudah kita dikuasai. What worries you, master you. Yang membuatmu takut akan membuatmu terjajah, dikuasai. Selanjutnya, katanya John Locke, few men think, yet all will have opinions. Hence, men's opinion are superficial and confused. Sedikit orang yang berpikir, tapi semua orang punya opini. Oleh karena itu, opini seseorang itu levelnya masih dangkal dan membingungkan, superficial and confused. Ini melanjutkan yang tadi bahwa orang itu banyak yang kesusu memberi opini sebelum berpikir dalam. Setiap orang kalau sekedar opini pasti punya. Opini itu pendapat, komentar. Bahkan tentang hal-hal yang rumit sekalipun, orang paling awam kalau ditanya gimana pendapat Bapak, dia mesti bisa ngasih opini. Cuma kan kalau bukan ahlinya atau tidak dipikir secara dalam, hasilnya opini yang superficial dan confused, yang dangkal dan membingungkan. Maka few men think, yet all will have opinion. Hence men's opinion are superficial and confused. Jangan sekedar opini, kalau bisa
telaah yang dalam, diteliti yang serius. Karena kadang-kadang kalau hanya opini itu sifatnya dangkal. Bahkan kalau tidak hati-hati hasilnya malah membingungkan. Itu kan kadang-kadang kalau di TV-TV itu ada masalah apa, tiba-tiba siapa yang diwawancara, siapapun yang diacungi, mikrofon kan mau tidak mau dia harus ngomong. Itu akhirnya yang keluar hanya opini-opini. Opini-opini itu pandangan-pandangan sekilas yang itu biasanya tidak diawali dari telaah yang mendalam. Kita yang melihat, kita yang mendengarkan, yo harus hati-hati. Karena kecenderungannya seperti katanya John Locke, opini itu superficial and confused. Kemudian ada lagi sebuah quotes yang menurut saya bagus dari John Locke, yaitu everyone is orthodox to himself. Setiap orang itu ortodok. Ortodok di sini itu bisa diartikan bertahan dengan gagasannya yang lama. Itu kalau dimaknai lebih jauh, setiap orang itu ngeyel dengan kebenarannya sendiri. Merasa kebenarannya sendiri sudah final, jangan diubah-ubah. Jadi setiap orang orthodox to himself. Kita sering mengkritik orang, wah ini orang ini cara berpikirnya kaku sekali, tidak bisa diubah sama sekali. Kita jarang melihat, jangan-jangan yang seperti itu kita juga begitu. Kita menganggap orang kaku karena kita merasa orang itu tidak mau mengikuti kebenaran kita. Karena kita menganggap kebenaran kita lah yang lebih bagus daripada kebenarannya. Ketika dia tidak mau mengikuti kebenaran kita, dia kukuh dengan kebenarannya, kita anggap, wah orang ini kaku. Orang itu sebenarnya, ya mungkin dia kaku, tapi kita sendiri kan juga kaku. Kita memegangi kebenaran kita sendiri. Makanya katanya John Locke kemudian, everyone is orthodox to himself. Setiap orang itu ortodoks, paling tidak tentang dirinya sendiri. Jadi manusia itu kebanyakan kaku, tidak mau berubah kalau menyangkut kebenaran yang dia yakini. Selalu melihat orang lain yang tidak cocok dengan pandangannya sebagai kaku, tidak sadar kalau dirinya sendiri juga kaku, sehingga terus John Locke bilang, alah ya semuanya ya kaku. Everyone is orthodox to himself. Nah, ini penting untuk bahan introspeksi, karena orang itu seringkali hanya melihat keluar dirinya, jarang menengok ke kedalaman dirinya. Makanya kemarin ada quotes yang menyatakan, sebelum engkau menyalahkan orang lain, coba ditengok dulu dirimu, ada nggak kesalahan yang mau kamu tempelkan pada orang itu dalam dirimu. Sebelum engkau mengkritik orang, misalnya, sampean itu kaku, coba dicek, jangan-jangan kita juga kaku. Sampean itu tidak mau berubah, jangan-jangan kita juga tidak mau berubah. Dan seterusnya. Jadi sebelum kita nempeli orang dengan atribut yang negatif, coba dicek dulu, jangan-jangan atribut negatif itu juga kita miliki. Dan seharusnya pertama-tama kita tempelkan dulu dalam diri kita sebelum kita nempeli ke orang lain. Terus masih ada ya. Yap, ini masih ada, whenever law ends, tyranny begins. Nah, ini hubungannya dengan negara tadi ya. Kapanpun hukum berakhir
tirani dimulai. Kehidupan bareng-bareng tadi yang dikontrak bersama, disepakati bersama, kan dasarnya konstitusi, undang-undang, hukum. Begitu konstitusi, undang-undang, atau hukum tadi berakhir itu bisa karena tidak diikuti, bisa karena dianggap tidak berlaku lagi, bisa karena saking kacaunya negara sehingga tidak bisa dijalankan. Maka siap-siaplah tyranny begins. Yang kuat akan menindas yang lemah. Maka dalam kehidupan bernegara kita harus hati-hati, jangan sampai hukum tidak punya wibawa. Jangan sampai undang-undang dianggap angin lalu. Jangan sampai konstitusi dianggap tidak ada gunanya. Karena begitu semua itu berakhir, tyranny begins. Yang akan jalan adalah hukum, yang kuat akan menindas yang lemah. Yang punya kuasa akan menjadi tiran. Karena tidak dipagari dengan hukum, tidak dipagari dengan konstitusi. Jadi ini quotes tentang kehidupan bernegara. Terakhir, new opinions are always suspected and usually opposed without any other reason but because they are not common. Gagasan-gagasan yang baru selalu saja dicurigai dan biasanya ditentang tanpa alasan apapun, hanya karena gagasan-gagasan itu tidak biasa. Jadi katanya John Locke, siap-siap teman-teman yang kreatif, teman-teman yang inovatif, yang produktif menghasilkan gagasan-gagasan yang baru. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan lemah hati. Karena gagasan-gagasan baru itu biasanya awalnya dicurigai dulu. Kemudian banyak yang menentang. Alasannya sebenarnya sederhana. Bukan karena dia salah atau dia tidak cocok. Biasanya alasannya adalah karena gagasan itu baru, tidak ada sebelumnya, berarti masih belum umum, belum biasa, belum familiar. Hanya karena orang belum familiar dengan gagasan itu, terus kita dicurigai yang punya gagasan. Ditentang. Karena belum akrab saja, belum familiar saja dengan gagasan itu. Maka kita jangan putus asa. Kalau ada yang mencurigai gagasan kita, yang menentang gagasan kita yang baru, yang original, mungkin karena masih belum biasa saja. Setelah itu silahkan didiskusikan, silahkan dikembangkan. Di awal-awal berat karena dicurigai, ditentang, tapi untuk selanjutnya kontribusi dari gagasan itu akan kelihatan. Akan dibahas secara lebih fair. Oke, baik teman-teman. Saya kira itu ya beberapa kebijaksanaan, beberapa wisdom dari seorang John Locke. Dimulai tadi dengan gagasan empirisismenya, manusia yang berawal dari nol, tabula rasa, dipenuhi oleh pengalaman dan melahirkan gagasan-gagasan dalam membangun peradaban. Kemudian manusia dengan kodrat alamiahnya yang positif, yang membawa hak-hak dasariah sebagai manusia, yang kemudian bersepakat dalam negara
Sehingga nantinya bertemulah dua institusi, agama dan negara, yang harus disikapi dan dibahas secara lebih serius dan mendalam. Kemudian setelah itu kita membahas beberapa quote-quotes kebijaksanaan dari seorang John Locke. Tidak terlalu sulit untuk dipahami karena memang teori-teori empirisisme dan sains ini masih dulu lahirnya di awal-awal modern. Kalau di zaman kita sekarang mungkin sudah lebih complicated dan sophisticated lagi teori-teori sains dan filosofinya. Tapi paling tidak malam ini kita kenal dasar-dasarnya. Mengapa kok hari ini jadi seperti ini, dasar-dasarnya dulu ternyata seperti itu. Oke, saya kira itu dari saya untuk malam ini. Minggu depan kita lanjutkan tokoh empiris selanjutnya, George Berkeley. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.